Shalom, salam damai dan salam kasih kepada kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini sekali lagi kita bersama-sama dan kita akan mempelajari satu lagi pelajaran. Semoga pelajaran ini memberikan nasihat-nasihat bagi kita, keluarga kita, diri kita, dan juga keluarga kita. Mari kita teruskan firman Tuhan ini dengan berdoa. Ya Tuhan kami di syurga, terpuji Engkau, berkati kami waktu ini untuk mempelajari, merenungkan renungan ini. Terima kasih Yesus dalam nama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari berjudul Perlunya Disiplin, Februari 24. Saudara, apakah dalam keluarga kita betul-betul sudah ada disiplin? Dan bagaimana disiplin itu harus dijalankan? Di dalam Amsal 13 ayat 24 berkata, siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Apakah ayat ini mau mengajar sesuatu yang tidak baik? Kita akan sama-sama pelajari dan renungkan. Ada satu kisah, dikatakan bahwa Olga memutuskan untuk sentiasa menggunakan kaedah peneguhan positif dengan anaknya. Sejak anak lelakinya mulai berjalan, Olga tidak mengajarnya semua yang dia perlu lakukan. Jadi, apa yang Olga mau lakukan dengan caranya sendiri? Seperti semua anak-anak, kadang-kadang dia mematuhi ibunya, kadang-kadang dia tidak. Apabila si kecil mengikuti arahan ibunya, si ibu akan mengucapkan kata-kata pujian, memberi senyuman dan kasih sayang kepada anak-anak pada masa anak-anaknya. Pada masa lain, ibu akan memberikan anaknya mainan kecil atau gula-gula. Apabila anak itu tidak taat, ibu hanya mengabaikannya. Jadi, Olga memiliki caranya sendiri. Sejujurnya, kaidah itu berfungsi dengan baik. Olga sering mengulas bahwa selama 3 tahun kehidupan anaknya, dia tidak perlu mendisiplinkannya. Olga mendapat anak lelaki kedua ketika anak sulungnya berusia hampir 4 tahun. Jadi saudara-saudara, apakah benar-benar dia dapat mengikuti caranya ini? Atau bagaimana dia mendidik kedua anaknya? Si abang mulai merasakan rasa cemburu terhadap adiknya. Dan suatu ketika adiknya sedang tidur, dia membangunkan adiknya dengan mencubitnya, membuatkan bayi itu menangis dengan kuat. Ibunya menyaksikan sebagian daripada salah laku itu dan serta-merta memukul si abang. Jadi, bagaimana caranya Olga ini untuk mendisiplinkan anaknya? Apakah dia dapat mendisiplinkan dengan cara yang baik? Saudara yang terkasih, pada hari itu seorang rekan keluarga melawat dan dia agak terkejut apabila dia menyaksikan kejadian itu. Lalu dia berkata, Olga, saya pikir kamu tidak pernah menghukum anak-anak kamu dan kamu hanya menggunakan peneguhan positif, memberikan disiplin yang positif. Jadi Olga pun menjawab, sebenarnya kaidah saya lebih efisien daripada hukuman. Tetapi dalam case kecemasan, saya perlu menggunakan hukuman untuk mengelakkan akibat dan bencana. Saudara-saudara, apakah kita seperti ini? Dalam waktu-waktu tertentu saja, kita akan menggunakan lain cara, dan dalam waktu yang lain pula, kita gunakan cara yang lain pula. Saudara-saudara, kita perlu melihat bagaimana cara pendisiplinan kita. Apakah sesuai waktu ini dan waktu seterusnya. Saudara-saudara, mari kita teruskan firman Tuhan kita pada waktu ini. Apakah ini benar-benar sesuai ataupun tidak? Kadang-kadang kita perlu menghukum, terutamanya apabila tingkah laku yang diingini tidak boleh dipuji karena tingkah laku positif ini tidak wujud.
Hukuman tidak semestinya berbentuk fisikal. Lebih-lebih lagi apabila anak-anak semakin membesar dan ada hubungan sebab akibatnya akan membuatkan lebih perkara yang lain lagi. Ingat, anak-anak itu sentiasa melihat. Sebagai contoh, menghukum anak-anak dengan tidak membenarkannya menghadiri pesta atau mengikuti lawatan adalah lebih berkesan daripada pukulan. Kadang-kadang inilah yang boleh memberikan kita sebagai bapak melihat mana yang baik bagi kita dalam mendidik anak-anak. Sebenarnya, Alkitab mula-mula mencadangkan pembetulan lisan. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Kedua, Alkitab menyampaikan jenis disiplin yang menekankan akibat yang berpatutan daripada tindakan kita. Karena apa yang ditabur, orang itu juga yang akan dituainya. Ketiga, Alkitab bercakap tentang hukuman fisikal. Kadang-kadang perlu kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Amsal 22 ayat 15. Jadi ingatlah, sebagai ibu bapa, jika Anda perlu menghukum anak-anak Anda, coba elakkan hukuman fisikal. Sebaliknya, jangan berikannya beberapa keistimewaan yang menghasilkan alternatif yang lebih berkesan. Apakah kita dapatkan sesuatu daripada firman Tuhan hari ini? Mari kita lihat. Namun, perkara yang paling penting adalah untuk menghukumnya dengan kemarahan, tetapi dengan tidak menghukumnya dengan kemarahan, tetapi dengan kasih sayang. Begitulah cara Tuhan berbicara tentang kaedahnya. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Hosea 11 ayat 4. Jadi Tuhan mengajar kita sebagai ibu bapa, memang perlu ada disiplin, tetapi menghukum dengan kasih sayang, bukan dengan kemarahan. Semoga kita diberkati. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih dengan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Kami mendapat sesuatu pada hari ini tentang disiplin dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.